Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan ke-11 di tahun ini. Ya, kita percaya bahwa itu semua karena berkat dan kasih Tuhan kepada kita. Dan saya percaya juga karena sampai hari ini pun kita tetap dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Ada sukacita yang datang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini mari kita akan memberikan salam satu dengan yang lain. Ya, saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, beranjak dari tempat duduk ya. Kita akan berikan salam kepada satu dengan yang lain, kanan, kiri, depan, belakang Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya, pagi hari ini bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan selalu menghendaki kita supaya tetap berdoa. Ya, mengapa Tuhan menghendaki kita untuk tetap berdoa? Karena Tuhan ingin kita selalu berada dalam hadirat Tuhan. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang pernah berkata, kalaupun doanya tidak dijawab oleh Tuhan, dia tetap berdoa. Mengapa? Karena hamba Tuhan ini berdoa bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena hanya ingin dekat dengan Tuhan. Ya, betapa indahnya ketika hidup kita pun selalu dekat dengan Tuhan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, dan Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan awali ibadah kita pagi hari ini. Ya, kita akan menerima akan hadirat Tuhan dan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita akan naikkan pujian hanya dekat Allahku.
ini kami ingin menikmati hadirat Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah, mengagungkan akan nama Tuhan. Kami ingin berdengar-dengaran dengan sabda-Mu, ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan keseluruhan ibadah raya di awal bulan November ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Pasal 21 ayat 13 bagian A. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita mengucap syukur dan senantiasa mengucap syukur di mana kita masih diizinkan boleh memasuki di bulan November di minggu yang pertama ini. Kita merasakan akan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Tidak hanya Tuhan melimpahkan dengan kesehatan, tetapi juga berkat-berkat yang lain menyertai atas kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Oleh karena itu kita diajak senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan di pagi hari ini nanti kita akan merenungkan bersama-sama tentang doa. Doa itu bukan satu pilihan saya mau berdoa atau enggak, tetapi doa adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita lakukan. Dan tidak hanya insidental, kalau butuh lalu kita datang kepada Tuhan kayak tanda bahaya alarm bunyi, kita datang kepada Tuhan, tidak ada alarm berarti hidup dipimpin oleh diri sendiri, tidak demikian. Tetapi bagaimana sepanjang hidup kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena doa tidak hanya sekedar kita memohon dan meminta, tetapi sebagai satu hubungan yang intim, terus-menerus sepanjang kehidupan setiap kita. Oleh karena itu kita diajak bersama-sama lewat perenungan yang akan kita lakukan bersama-sama, yaitu tetaplah berdoa. Biarlah ini menjadi gaya hidup setiap kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di pagi hari ini. Kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya mau bercerita sedikit ya tentang kejadian yang kami alami bersama dengan istri beberapa hari yang lalu. Tepatnya itu
Kamis malam. Nah, ya, saat kami beristirahat malam, tidur malam, tapi tengah malam itu kami dikagetkan dengan suara yang keras, duos gitu. Saya terbangun, lalu saya menyalakan lampu, ternyata list plafon ini, ya, list plafon yang berada di tepat kepala saya itu ada sebagian yang lepas dan jatuh. Ya, saya langsung, ya terima kasih Tuhan, itu tidak kena muka saya. Ya. Lalu istri langsung menyaut gini, lah itulah pentingnya kita berdoa. Gitu. Dia bilang gitu. Ya Bapak Ibu dan Saudara, doa itu bukan sesuatu hal yang asing buat kita. Tetapi apakah kita sudah berdoa? Ya. Doa merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita orang percaya. Ya. Mengapa kita harus berdoa? Doa itu kita berdoa karena kita ini terbatas. Ya. Kekuatan kita terbatas, kasih kita terbatas. Ya. Lalu kesabaran kita terbatas. Masih banyak yang lain. Untuk itu kita harus berdoa. Ya. Dengan berdoa kita yang terbatas ini akan diberikan kekuatan, ya, yang tidak terbatas oleh Tuhan. Oleh karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, hadapi dengan doa. Ya. Kadangkala kekuatan, kehebatan kita pun tidak akan sanggup untuk mengalahkan atau kita keluar dari masalah hidup kita. Tetapi ketika kita berdoa, ya, di balik doa itulah ada Kristus, Sang Pembela kita, yang selalu siap kapanpun untuk menolong kita. Untuk itu bertekunlah di dalam doa. Ya, kita akan naikkan satu pujian, pimpin aku Tuhan Hua. Kita akan naikkan pujian ini ayat pertama, kedua, dan yang ketiga. Kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, segala masalah persoalan hidup kita, jangan pernah berpikir kalau tidak ada solusinya. Ya. Ingat kita punya Tuhan yang selalu mendengar akan doa kita. Ketika kita berdoa dan berserah kepada Tuhan, apa yang kita minta, kita akan menerima. Ya.
Ibu Karmiati ya akan memimpin kita dalam doa kita kepada Tuhan pagi hari ini, dan kita akan dukung di dalam doa. Dan mari kita akan iringi dengan satu pujian, Dia Hanya Sejauh Doa. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa syafaat kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang maha mulia, yang kami puji, yang kami sembah, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami puji karena keagungan-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Kami boleh bersatu hati sepakat berdoa syafaat pada pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus, Engkau sendiri yang hadir di dalam setiap kehidupan kami.
dan Roh Kudus akan memimpin dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hidup kami senantiasa ada di dalam jalan terang kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk Ibu Utari yang menjadi gembala bagi kami. Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan akan memberikan roh hikmat, agar membawa kami jemaat Tuhan semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari kami semakin boleh melihat akan kasih Tuhan yang nyata di dalam setiap kehidupan kami jemaat Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, setiap visi dan misi jemaat gereja Tuhan di tempat ini, biarlah Roh Kudus Tuhan sendiri yang akan campur tangan, biarlah apa yang menjadi kerinduan bagi jemaat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini, tangan Tuhan yang akan menolong dan memberkati. Biarlah apa yang jadi kerinduan kami jemaat Tuhan boleh terwujud karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk rencana Natal yang sebentar akan kami rasakan, kami nikmati akan kelahiran Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sendiri yang akan menolong kami setiap keperluan dan dana yang kami butuhkan. Tuhan akan cukupkan dan Tuhan akan memberkati setiap jemaat Tuhan melalui apapun pekerjaannya. Berkat Tuhan senantiasa mengalir dan boleh berbagi dengan menjadi berkat bagi kelancaran setiap rencana gereja kami di dalam acara kami Natal nanti. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk TK Esther. Tuhan juga akan memberkati, Tuhan akan memberkati guru-guru yang mendidik anak-anak kami. Biarlah anak-anak kami belum jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, diperlengkapi dan dipersiapkan sejak dini, belum menjadi alat-alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang lanjut usia, kiranya Tuhan juga akan memberkati, memberikan senantiasa pengharapan penuh kepada Tuhan. Bila di masa-masa usia yang lanjut, Tuhan akan senantiasa menolong, Tuhan akan senantiasa menghibur, memberi penghiburan secara khusus. Biarlah pengharapan itu tidak sia-sia, tapi pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sebentar akan mengadakan pesta demokrasi. Tuhan sendiri yang akan campur tangan, Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap jalannya rencana-rencana bangsa dan negara kami di dalam pesta demokrasi. Tuhan akan memberikan kepada aparat, kiranya Tuhan memberikan hikmat, biarlah beliau-beliau di dalam mengamankan bangsa dan negara kami ini dan boleh menjadi kondusif dan kami tetap bisa beribadah kepada Tuhan dan segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dan sempurna karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami serahkannya dalam tangan kuasa-Mu. Demikian Tuhan, seru doa syafaat kami pada pagi hari ini hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ya, biarlah roh Tuhan yang bekerja, mengubah dan menuntun hidup kita. Mari kita akan siapkan dengan pujian Mataku Tertuju Padamu. Ini sebagai ungkapan doa kita kepada Tuhan. Tertuju pada
firman sebagian. Doa adalah atau merupakan nafas hidup bagi orang percaya. Bapak Ibu meyakini akan hal itu, istilah bahwa doa merupakan nafas hidup bagi orang percaya. Kita meyakini dan mengamininya istilah tersebut sebagai nafas kehidupan kerohanian kita di dalam menapaki hari-hari yang kita jalani. Kalau kita hidup, kemudian kita mengalami kesulitan bernafas, berarti kita sedang mengalami sakit. Kalau kita leluasa bernafas dan secara otomatis sehingga kita tidak perlu mengatur nafas kita dengan sendirinya berjalan, kita tidak perlu berlatih, dan itu menjadi bagian kehidupan kita yang tidak kita bisa pisahkan dalam diri kita. Kalau kita mencoba memisahkan diri kita dengan nafas yang kita punya, maka umur kita tidak akan panjang. Karena kalau orang tidak bernafas, berarti dia tidak hidup atau mungkin pingsan atau mati suri. Lalu kalau firman Tuhan merupakan nafas hidup bagi orang yang percaya, doa merupakan nafas hidup bagi orang yang percaya, berarti doa menjadi bagian yang tidak bisa kita lepaskan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan memang singkat, tetapi memiliki makna yang dalam, dan itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, maka dituliskan, dan berdoalah senantiasa. Dan berdoalah senantiasa. Itu berarti terus-menerus kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana doa itu bisa menjadi gaya hidup yang melekat dalam kehidupan kita terus-menerus? Memangnya kita tidak bekerja, kita tidak berkarya, kita tidak melakukan pekerjaan atau aktivitas yang lainnya di dalam kehidupan yang kita jalani. Mengapa kita harus senantiasa berdoa atau tetap berdoa di dalam kehidupan setiap kita? Maka kita harus melihat di 1 Tesalonika pasal 5 secara keseluruhan untuk menolong kita mengapa firman Tuhan lewat Rasul Paulus memberikan penjelasan akan hal ini. Di pasal 4 bagian perikop terakhir itu dituliskan, LAI memberi judul kedatangan Tuhan. Lalu di pasal 5 di perikop bagian pertama itu kita harus berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, di mana Tuhan datang
bukan lagi memberikan kasih karunia anugerah seperti ketika Tuhan datang lewat kelahirannya, maka kasih karunia anugerah itu diberikan secara gratis dan cuma-cuma lewat lahir, menderita, mati, kebangkitannya. Tetapi lewat kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka bukan lagi kasih karunia, bukan lagi anugerah, tetapi Tuhan datang sebagai seorang hakim yang akan menghakimi seluruh manusia, baik mereka yang percaya maupun mereka yang tidak percaya. Dan di tengah-tengah masa penantian itu, di mana kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan datang itu seperti pencuri. Tetapi kita harus berjaga-jaga atau menjaga iman kita, harus sampai garis akhir, garis finish. Karena kalau tidak sampai garis finish, maka anugerah keselamatan itu tidak akan menjadi bagian milik kita. Sementara ketika Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan tidak memberikan atau memberitahu kepada kita, hanya mungkin 1-2 orang yang diberitahu oleh Tuhan bahwa kita akan dipanggil pulang kepadanya. Tetapi secara umum manusia tidak akan pernah tahu kapan Tuhan memanggil. Dan ketika Tuhan memanggil, tidak selalu didahului dengan sakit penyakit yang diderita, yang dialami sehingga menjadi sarana setiap kita berpulang kepada Tuhan. Ada yang duduk santai ngobrol bersama keluarga, tiba-tiba selesai tugasnya dalam dunia ini. Ada yang sedang berkumpul dengan keluarga, tiba-tiba mungkin ada truk atau mobil nyasar masuk rumahnya karena mungkin rumahnya di dekat jalan besar. Kita tidak tahu. Ada saat ketika kita tidur lalu tidak pernah bangun lagi. Karena itulah waktu yang terakhir yang Tuhan beri. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus, maka ia akan mendapatkan anugerah keselamatan yang Tuhan beri dan sediakan kepada setiap kita. Ayat 9 dituliskan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Orang yang beriman penuh kepada Tuhan, maka anugerah keselamatan itu Tuhan beri kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu kita kembali kepada pertanyaan, mengapa kita harus tetap berdoa? Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dan kita senantiasa berdoa di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, berdoa itu bukan hanya sekedar kita berbicara, berkomunikasi kepada Tuhan. Berdoa bukan hanya sekedar kita lipat tangan, tutup mata seperti yang kita ajarkan kepada anak-anak agar anak-anak bisa fokus, anak-anak bisa konsentrasi, dan itu pun juga kita lakukan dalam kehidupan kita secara pribadi agar bisa kusuk, tidak terganggu oleh hal-hal yang ada di
sekitar kita. Tetapi berdoa ketika kita datang kepada Tuhan, maka juga tidak hanya sekedar kita memohon dan meminta agar Tuhan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan yang kita perlukan. Berdoa berarti kita berbicara kepada Tuhan. Tidak harus meminta, tetapi mungkin kita juga bisa menceritakan, kita curhat, kita mengucap syukur atas banyak hal yang sedang terjadi atau apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Ketika kita berdoa, kita bisa menyembah Tuhan, mengucap syukur, kita memberikan hormat kita kepada Tuhan dimanapun kita berada. Dan ketika kita berdoa, maka kita juga sedang menyatakan bahwa Tuhan bebas bertindak apapun atas kehidupan setiap kita. Itu dengan kata lain, kita tidak sedang memaksakan keinginan dan harapan kita. Meskipun kita menginginkan, kita merindukan, tetapi kita mengizinkan Tuhan, biarlah apa yang Tuhan pandang baik, itu yang terjadi atas kehidupan setiap kita. Ketika kita berdoa, maka kita menjadi peka terhadap suara Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan mungkin masih ada sederet banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena berdoa tidak hanya sekedar asal berani berkata-kata, fasih berbicara, pandai merangkai kalimat dan kata-kata. Orang menyampaikan itu, sesudah itu lupa apa yang didoakan. Berdoa bukan demikian, karena berdoa itu berkaitan dengan iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Sehingga doa dan iman itu tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita berdoa datang kepada Tuhan, maka kita sedang mempercayakan sepenuhnya hidup kita seluruhnya dalam perjalanan hidup ini kepada Tuhan. Mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, bukan berarti kemudian hidup kita baik-baik saja. Karena kita mempercayakan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mampu melakukan, mengerjakan, menolong kita apapun. Dan itu bukan berarti perjalanan hidup kita menjadi baik. Tetapi ketika kita sedang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka dalam segala situasi, segala musim, segala keadaan hidup kita, apakah sesuai dengan harapan dan keinginan kita, atau mungkin bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan dan inginkan, kita tetap percaya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Mempercayakan sepanjang perjalanan hidup, itu berarti kita berdoa. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita, tetaplah berdoa. Percayakanlah seluruh hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena Tuhan tahu mana yang terbaik bagi setiap kita, umat yang
dikasihinya. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-21. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mengapa kita terus membangun dan membina hubungan kita, menyerahkan, bergantung penuh sepenuhnya kepada Tuhan? Karena kita sadar benar, meskipun roh kita penurut, tetapi daging kita lemah. Dan seringkali kalau kita tidak membangun persekutuan secara pribadi bersama dengan Tuhan, maka kedaginganlah yang menguasai akan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Di Injil Matius pasal yang ke-13, perumpamaan tentang penabur. Bahwa ada benih yang ditabur, kemudian benih itu jatuh di jalan. Karena jatuh di pinggir jalan, maka burung-burung memakan benih itu sehingga benih itu tidak sempat hidup. Dalam perjalanan hidup kita, kalau kita tidak senantiasa berjaga-jaga dan terus memiliki persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan, iblis senantiasa siap siaga ingin mengambil dan merampas. Tidak hanya kita sedang bergulat mengalahkan kedagingan kita, bagaimana kita bisa mengalahkan kedagingan itu, tetapi juga kuasa kegelapan iblis juga ingin merampas dan mengambil kebenaran firman itu di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dalam perjalanan hidup kita juga kita diibaratkan seperti benih yang ditabur di bebatuan. Karena adanya penindasan dan penganiayaan yang kita alami dalam perjalanan hidup ini. Mungkin kita diperlakukan tidak adil dan seterusnya. Sehingga membuat kita bisa menjadi undur dan mengingkari iman kita kepada Tuhan. Bahkan dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan, karena semuanya tidak mulus, ada kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, bahkan himpitan di dalam kehidupan ini, tipu daya dari kekayaan, maka membuat kita tidak menghasilkan buah. Karena benih itu tumbuh di semak-semak duri. Tidak bisa maksimal. Hanya benih yang tumbuh di tanah yang subur. Yang akan menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Bapak, Ibu, dan Saudara, sehingga ini semakin menguatkan kepada kita. Mengapa kita tetap harus senantiasa berdoa, tetap senantiasa menyerahkan perjalanan hidup kita, mempercayakan perjalanan hidup ini kepada Tuhan, karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu menapaki hari-hari yang tantangannya semakin sulit, yang tantangannya semakin berat, dan bahkan mungkin datang secara tiba-tiba di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengakar kuat, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita bisa gugur di tengah jalan. Kita bisa berpaling daripada Tuhan. Kita bisa bahkan
meninggalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup yang sedang kita hadapi. Nasihat Rasul Paulus di tengah-tengah masa penantian, di mana salah satunya mengingatkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi, agar kita tetap berdoa, kita tetap percaya mengandalkan Tuhan sepenuhnya secara total dan menyerahkan hidup kita di dalam segala karya, aktivitas yang kita kerjakan dan kita lakukan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Lalu bagaimana jikalau realita kehidupan kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami ketakutan, emosi kita diaduk-aduk atau teraduk-aduk oleh peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Maka ketika kita mengalami hal yang demikian, hal yang harus kita lakukan karena kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Maka kita menyerahkan semuanya itu, mengalihkan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan bahwa segala kekhawatiran, ketakutan, dan mari kita ubah ketakutan, kekhawatiran itu menjadi iman kita bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan memberi jalan keluar. Sehingga dengan demikian iman kita akan semakin bertumbuh dan pengharapan kita akan semakin besar di dalam kehidupan setiap kita. Satu contoh yang dialami oleh Nehemia di pasal yang pertama, di ayat yang ke-6. Ketika ia mendengar kabar tentang Yerusalem dan penduduknya, kabar buruk yang ia dengar, maka Nehemia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Dia berpuasa dan berdoa siang malam bagi orang Israel. Bukan berarti sepanjang siang malam itu dia bertelut di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dia selalu membawa orang-orang yang di Yerusalem kepada Tuhan. Hatinya ada bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Sehingga itu menjadi bagian, menjadi pergumulan di dalam kehidupannya. Terus-menerus menjadi bagian hidup Nehemia. Demikian juga di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita tetap berdoa, maka biarlah hati Kristus, pikiran Kristus terus melekat di dalam kehidupan kita. Ketika kita hendak menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, bukan hanya sekedar kita menyampaikan sesuatu, kalau dijawab ya puji Tuhan, enggak dijawab ya enggak apa-apa. Bukan hanya sebatas itu, tetapi menjadi satu pergumulan kita bersama-sama. Menjadi satu kepikiran kita bersama-sama.
menjadi satu kegerakan bersama-sama. Ketika kita beriman kepada Kristus, bukan hanya sekedar saya beriman titik, kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi ketika kita beriman kepada Kristus, maka kita akan melakukan sesuatu bagi Kristus di dalam kehidupan kita lewat kontribusi, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa kerjakan, apa yang sedang menjadi pergumulan kita bersama-sama. Ada bagian karya, ada bagian di mana kita ambil di dalamnya sebagai bentuk kita percaya kepada Tuhan, tetapi juga sekaligus sebagai bentuk kita sedang beriman kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika kita menjadi bagian di dalam satu pergumulan doa, maka tidak hanya sekedar kita berdoa mendoakannya, tetapi bagaimana kita ikut berkontribusi, menolong ataupun ambil bagian di dalamnya, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan bisa terwujud di dalam kehidupan setiap kita. Sampai atau dalam masa-masa penantian kita, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sampai akhir, sampai garis finish. Inilah yang semestinya kita lakukan. Ketika kita berkata, kita mengimani, tetap berdoa. Doa sebagai nafas hidup orang percaya. Bukan hanya sekedar disampaikan lalu terus lupa. Seperti kita bercermin, setelah kita pergi dari cermin itu kita lupa wajah kita. Tetapi biarlah itu menjadi bagian kehidupan kita, bagian pergumulan kita, bagian apa yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan sehingga boleh terwujud karena kasih kemurahan yang Tuhan berikan. Jangan sampai dalam perjalanan hidup ini kita menjadi orang-orang yang menahan nafas rohani kita. Kita hanya bernafas sesaat. Sesudah itu kita ambil untuk bisa menapaki, menjalani hidup yang panjang. Kita tidak akan pernah mampu dan kita tidak akan pernah bisa. Karena kalau kita meyakini bahwa doa menjadi nafas kehidupan setiap kita, bukan hanya ambil nafas sedikit, sesudah itu kita keluar untuk menapaki kehidupan ini. Karena realitanya kalau kita berhenti saja sejenak dari nafas yang panjang, kita sudah tersengal-sengal, kita sudah mengalami kesulitan. Bahkan jikalau kita biarkan, akan bisa mengambil, merenggut nyawa kita. Oleh karena itu mari terus kita menjadikan gaya hidup kita senantiasa berdoa. Itu berarti senantiasa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Senantiasa bergantung, senantiasa membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Dengan demikian, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita akan mendapatkan anugerah keselamatan yang Tuhan janjikan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah masa penantian yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami, firman-Mu memberi nasihat kepada kami.
agar setiap kami tetap berdoa. Itu artinya kami tetap memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Itu artinya kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun mungkin di sekitar kami menggoda kami. Apakah hal-hal yang menyenangkan atau pergumulan-pergumulan hidup yang menghimpit kami. Tetapi kalau hati kami tetap terarah kepada Tuhan, pikiran kami fokuskan kepada Tuhan, maka kami percaya kami akan disanggupkan terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan ketika kelak Tuhan datang yang kedua kali bagi setiap kami, kami tidak perlu takut dan khawatir karena Tuhan memberi janji kepada kami. Anugerah keselamatan itu Tuhan beri secara sempurna ketika Tuhan datang yang kedua kali. Lewat kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus, setiap kami yang percaya penuh menjaga iman kami, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, apapun yang akan terjadi, maka kami akan mengalami Tuhan yang hadir, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi kekuatan, dan anugerah keselamatan itu menjadi bagian kami. Tidak hanya nanti tetapi juga sekarang, dalam waktu-waktu kami menapaki hidup yang semakin hari semakin sulit, yang semakin hari semakin berat. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu berdoa agar Tuhan sendiri yang memberi hikmat marifat kepada hamba-hamba-Mu di dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Jemaat di tempat ini tetap berdoa. Hati mereka tetap melekat kepada Tuhan. Cinta mereka semakin besar di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Sebagai wujud iman kepada Kristus yang telah menyelamatkan. Bahkan tidak hanya sekedar membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, tetapi itu menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan ini. Ingin terus menyenangkan Tuhan, ingin terus berkontribusi untuk pekerjaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai bentuk iman keyakinan kami, sebagai bentuk penyerahan hidup kami kepada Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada kami, untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Pagi hari ini ada 2 kantong kolektor. Yang pertama untuk kantong kolektor warna hitam untuk membantu operasional gereja kita. Dan yang kantong berwarna hijau untuk mendukung pelayanan diakonia. Dan mari kita akan membawa pundi-pundi kita yang terbaik. Dan kita persembahkan untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Saya undang petugas untuk bisa maju ke depan dan mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, karena Tuhan yang sudah memberikan kepada kami kasih karunia, sehingga kami menjadikan Engkau berkenan
di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau sendiri juga yang akan menguduskan. Tuhan, sucikan persembahan kami dan terimalah persembahan kami. Ajar kepada kami untuk mempersembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk sementara kita memberikan persembahan. Instrumentalia akan mengiringi kita dalam memberikan persembahan. Kami ingatkan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Karena itu hidup atau tidaknya roh kita ditentukan sejauh mana kita mengaktifkan semangat doa kita. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, Ya Roh Suci yang benar. Kita akan naikkan ayat pertama, kedua, dan yang ketiga nanti kita akan naikkan dengan bangkit berdiri. Ya Roh Suci yang benar. Dengan sabar
kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh mengenal Kristus kecuali yang memimpinnya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, dibangkitkan dalam kebangkitan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga percaya ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami mendapatkan berkat damai sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah dalam hati kami, dalam menapaki hari-hari yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan jadilah pelaku-pelaku firman-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu dimanapun kau berada, sekarang sampai Maranatha. Amin. Amen.